mundurnya loh. Itu saya kaget loh waktu mendengar pidatonya menangis. Saya orang ngejek tangisannya dia. Karena saya juga biasa nangis kalau memang sedih ya atau terharu. Tapi di situ saya ngeliat oh ternyata beliau adalah kiai orang bawah biasa masuk di premanisme untuk mengajak mereka siar agama gitu. Dan sebenarnya nggak salah, artinya beliau jadi besar dan kenapa nggak presiden waktu itu membela dia Pak Karni? Harusnya dibela gitu. Karena biar bagaimanapun Gus Miftah ini adalah bagian dari kabinet dan merupakan utusan khusus presiden. Harusnya selesai di Pak Presiden. Ketika Pak Presiden mengatakan bahwa biar kami akan bina atau kami luruskan kembali itu selesai gitu. Jangan membiarkan dia tertekan, kemudian menjadi bahan bulian karena itu mau tidak mau yang diserang ini sebenarnya bukan Gus Miftah pribadi tapi adalah kekuatan daripada tim daripada Pak Prabowo gitu. Nah kalau hanya Gus Miftah udah rubuh, bagaimana nanti akan menghadapi menteri-menterinya dalam 100 hari ke depan atau setahun ke depan kalau untuk menghadapi ini. Jangan lemah gitu. Saya menyampaikan kepada Pak Gus Miftah bahwa Anda adalah orang yang hebat, mundur. Itu jarang sekali budaya mundur di Indonesia, bisa dihitung. Ada beberapa menteri udah terlibat korupsi segala macam, masih nggak mundur-mundur juga. Orang menjilat untuk mendapat jabatan, tapi beliau. Nah, saya nggak tahu sekarang apakah Pak Presiden menerima mundurnya atau mungkin dipertimbangkan lagi untuk mundurnya gitu. Karena bagi saya, yang saya lihat itu, kalau pemikiran saya ketika dia bercanda seperti itu kan, dia nanyakan ke tukang es. Ya mungkin apakah itu terganggu, ya intinya sih akan diborong itu esnya gitu. Tapi silahkan jualan dulu lah, berusaha dulu gitu. Dan tidak ada yang menghina. Nah, tapi karena mungkin dengan gaya yang belak-belakan, gaya yang konyol dan memang itu seperti itu, memang hampir semua kiai di panggung tersebut tertawa gitu. Nah, tapi karena dikemas sedemikian rupa, ya itulah Indonesia. Dan kita juga biasa mengalami, saya mengalami ketika di framing negatif, dibully dengan haters, bayaran, buzzer, termasuk kasus-kasus yang saya tangani, mulai kasus Pina Cirebon maupun kasus Agus. Itu tidak menutup kemungkinan orang baik jadi buruk gitu. Nah ini persoalan yang menurut saya Indonesia jangan biasakan hal seperti ini gitu. Nah, karena Pak Kiai ini adalah, Gus Miftah ini adalah orang yang ya kita tahu bagaimana ketika Pak Prabowo menghadapi lawan-lawan politiknya sebelum menang pemilu gitu. Pengaruhnya sangat besar banget gitu. Tapi kalian bikin jadi kayak harusnya macan jadi kayak kucing gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan para ahli-ahli agama, akademisi jangan juga mengkritisi karena Indonesia dengan berbagai macam cara. Kita tergantung kampung itu satu lahan tergantung pawangnya beda gitu. Nah, Gus Miftah memiliki keunikan di sini. Sayang orang seperti Gus Miftah kita buat seolah-olah kayak orang yang tidak bermanfaat buat bangsa dan negara ini gitu. Sayang, kita harus adil dan bahkan ini juga yang tidak mengerti kayak Perdana Menteri Malaysia juga sempat menjadi bahan pidato mereka, mencontohkan di Indonesia ada kiai yang mengejek penjual es gitu. Itu menyangkut padahal tidak seperti itu sebenarnya. Nah, makanya bagaimana kita bisa melihat ketidaksempurnaan itu dengan cara kita yang sempurna gitu. Indonesia harus pintar, Indonesia harus dewasa, bijaksana. Nah, oleh karena itu mungkin yang hadir di sini saya rasa hal sepele. Kan Gus Miftah udah mundur, kakak mereka udah minta maaf semua. Tukang esnya pun sudah memohon kepada presiden untuk minta maaf. Bahkan udah mendapat keuntungan yang besar. Ada hikmah dari peristiwa ini gitu. Jadi apa sebenarnya? Nggak ada introspeksi. Karena waktu saya lihat zaman orang melawak Indonesia ini, dulu cara melawak untuk menghibur Indonesia yang lagi dalam mungkin kemiskinan, kesulitan, atau politik yang kisruh. Ya, lawakan-lawakan mulai dari Warkop, Tonendro Kasino, zaman Ateng itu, atau Sri Mulat, ketoprak, itu kan memang kalimat-kalimat lucu, kalimat goblok, mungkin dorong kepala, atau menghina. Nah itu kan biasa. Nah, tapi menurut saya, memang sebagai pejabat memang harus sedikit dikoreksi, tapi jangan sampai juga kejadian yang lalu kayak dokter yang dari dokter tadi menurut saya itu hanya bahan lucuan gitu. Kalau kita
beli di buku cara tertawa seribu hari tertawa, itu bahan lucu-lucuan tuh ada semua di situ. Nah jadi harus kita pisahkan apa yang lucu, apa yang menghibur gitu. Bahkan pernah ikut istilah roasting ya, di roasting gitu. Saya pernah di roasting, mungkin Pak Rocky di roasting juga, Pak Karni, Pak Prabowo juga di roasting sama Kiki itu. Biasa kok. Bahkan saya diejek-ejek. Ya saya pikir saya nggak akan malu, nggak akan menjadi rekam jejak bahwa saya adalah orang yang nggak benar gitu. Tapi ternyata kita punya mental roasting. Banyak orang melihat, oh nggak seperti itu. Dibalik, jangan jadi tambah buruk gitu. Itulah Indonesia kira-kira. Itu aja mungkin. Dan saya minta Bang Gus Miftah terus semangat bahwa tempat Gus Miftah itu lebih tinggi, lagi diuji sama Allah, dan Indonesia masih cinta, dan kamu itu kami banget gitu. Itu aja. Baik. Saya minta tanggapan dari Kiai Sumarno Safei. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus Miftah ini benar tadi dibilang kasus yang sepele. Kalau kita melihat ini kan ada dua sisi kepentingan. Ada kepentingan politik dan juga ada kepentingan sosial. Kepentingan politik karena Gus Miftah sekarang berada sudah menjadi pejabat politik. Apalagi kasus ini bermuara muncul dari potongan video. Ya, yang tadi disampaikan bagaimana asli benernya, atmosfer yang terjadi di pengajian itu bagaimana, orang kan nggak tahu. Yang ada kelihatannya ketika dia mengusir tukang es dengan kata-kata kalimat yang nggak layak, ya di situ pun ada satu gimmick yang kurang etis. Gimmick aja yang kurang etis. Jadi gimmicknya kelebihan. Nah, karena dia tadi pejabat publik, biasa dia jadi figur publik, sekarang menjadi pejabat publik. Ketika jadi pejabat publik ya siap-siap aja. Harus siap dia dikritik, harus siap juga dia tahan banting, dan siap-siap juga. Tapi efek dominonya ke dalam politik tadi ada juga secara tidak langsung membuat kelemahan kekuasaan yang mengangkat dia sebagai utusan presiden. Saya menarik tadi, kok kenapa Pak Prabowo tidak membela? Itu menarik juga. Ya. Semestinya Pak Prabowo ketika itu juga harus memberikan jawaban. Minimal sudah ada teguran, dan teguran itu sudah disampaikan oleh sekretaris kabinetnya, dan itu disampaikan mestinya kepada publik.